Oleh karena sayangnya Allah kepada orang-orang dekatnya, maka orang-orang dekat Allah itu Allah cegah untuk melihat amal ibadah mereka. Nah, kata as-sairin lahu wal wasilin ilaih an ru'yati. Hikmah yang ke-57 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, kata as-sairina lahu wal wasilina ilaih an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Amma as-sairun fali'annahum lam yatahaqqaqu sidqa ma'allahi biha, wa ammal wasilun fali'annahu ghayyabahum bisyuhudihi anha. Yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala telah mencegah akan orang-orang salikin dan orang-orang wasilin daripada memandang amal ibadah mereka dan menyaksikan keadaan mereka. Allah mencegah para salikin dan orang-orang yang wasilin, Allah mencegah mereka daripada melihat amal perbuatan mereka, menyaksikan keadaan mereka. Ammas sairun fali annahum lam yatahaqqaqu sidqa ma'allahi biha. Adapun orang-orang yang salikun, orang-orang yang menjalani jalan tariqah, mereka itu tidak memastikan akan kebenaran beserta Allah pada amal mereka. Sedangkan orang-orang yang sudah wasil, maka bahwa Allah menenggelamkan mereka dengan menyaksikan Allah daripada amal-amal mereka itu. Para muhibbin rahimakumullah, itulah terjemah hikmah yang ke-57 daripada Al-Hikam ini. Ahlullah fariqani. Bermula ahlullah, ada dua kelompok. Ahlullah itu arti asalnya adalah keluarga Allah. Keluarga Allah maksudnya adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, karena Allah kada bakal turunan, kada bakal keluarga. Jadi pengertian ahlullah itu orang-orang yang dekat dengan Allah. Pengertian dekat dengan Allah itu bukan dekat tempat, bukan dekat tempat, karena Allah maha suci daripada tempat. Maksudnya orang yang dekat dengan Allah itu adalah orang-orang yang dekat akhlaknya dengan akhlak Allah, orang-orang yang dekat sifatnya, tingkah lakunya seperti sifat Allah. Bukan sama, dekat. Nah, akhlak orang ini dekat dengan Allah. Allah bersifat kasih sayang. Nah, orang ini pun bersifat kasih sayang, mendekati dengan kasih sayang Allah. Orang ini bersifat pemurah, dekat dengan sifat Allah yang pemurah. Orang ini penyantun, pelindung, dekat
dengan sifat Allah penyantun, pelindung. Orang ini penyayang, dekat dengan sifat Allah penyayang. Nah, sehingga disebut dekat dengan Allah. Jadi artinya setiap ada dekat dengan Allah, artinya dekat dengan akhlaknya Allah. Sembahyang dan ibadah-ibadah lain seringkali disebut mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang bersedekah disebut mendekatkan diri dengan Allah. Orang yang puasa disebut orang yang mendekatkan diri dengan Allah. Orang yang berzikir disebut mendekatkan diri dengan Allah. Nah, artinya bahwa sembahyang dan ibadah-ibadah lain itu akan membuahkan satu akhlak yang dekat dengan akhlaknya Allah. Orang yang sembahyang, apabila sembahyangnya itu benar, maka sembahyang ini akan membentuk akhlak yang dekat dengan akhlak Allah. Makanya disebut sembahyang itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Puasa disebut mendekatkan diri kepada Allah. Artinya kalau orang itu puasanya benar, maka puasa itu akan membentuk akhlak orang yang puasa yang mendekati dengan akhlaknya Allah. Nah, demikianlah ibadah-ibadah itu adalah merupakan sarana. Ibadah itu adalah merupakan jalan untuk membentuk akhlak kita, sehingga akhlak kita itu dekat dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sembahyang itu dimulai dengan takbir Allahu Akbar, artinya mengagungkan Allah yang maha agung. Nah, sembahyang itu dimulai dengan takbir, ditutup dengan assalamualaikum warahmatullah. Nah, assalamualaikum warahmatullah itulah inti dari sembahyang. Assalamualaikum warahmatullah itulah intinya sembahyang. Artinya apa? Orang yang sembahyang ini akan bersifat dengan salam. Orang yang sembahyang ini akan menyenangkan orang lain. Orang yang sembahyang ini akan membahagiakan orang lain. Orang yang sembahyang ini akan mensejahterakan orang lain. Nah, itu adalah merupakan akhlak-akhlaknya Allah. Sehingga orang yang sembahyang ini kalaunya benar, dia akan mendekati akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa. Nah, puasa itu adalah satu ibadah yang tujuannya adalah membentuk akhlak. Akhlak apa? Akhlak kepekaan kepada manusia dan alam semesta. Orang yang puasa itu hatinya akan lembut. Orang yang puasa itu hatinya akan lemah. Artinya mudah tersentuh, mudah kasih sayang kepada orang-orang yang sengsara. Itu adalah buahnya daripada puasa. Sayang kepada orang yang sengsara, membantu orang yang susah, itu akhlaknya Allah. Nah, orang yang puasa ini kalaunya benar, dia akan berakhlak mendekati akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ahlullah fariqani, orang-orang yang dekat kepada Allah itu ada dua kelompok. Fariqun as-sairun awis salikun. Satu kelompok disebut kelompok sair atau salik. Humul ladzina amanu wattajahu ila tanfidhi awamirillah wal ibtiadi an nawahi wa badhalu juhdahum litazkiyati nufusihim minasyawa'ibil muhlikat wa sayril maqamat wa akhlasu tilka lillahi ta'ala. Orang yang disebut dengan salikin atau sairin adalah orang-orang yang beriman.
dan berhadap kepada meluluskan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan mengorbankan seluruh kemampuannya untuk membersihkan diri mereka dari campuran-campuran yang merusak, dan menjalani makam-makam seperti tobat, wara, zuhud, dan mereka ikhlas seluruhnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang disebut dengan salikun. Ini termasuk orang yang ahlullah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman, melaksanakan perintah Allah, menjauhi yang dilarangnya, lalu berusaha seluruh kemampuan untuk membersihkan diri dari campuran-campuran yang merusak, dan menjalani makam-makam, tingkatan-tingkatan, dan mereka ikhlas karena Allah seluruhnya. Kayak makam tobat, dijalaninya tobat. Tuntung tobat, naik ke makam wara. Tuntung wara, dia naik lagi ke makam zuhud. Nah, itu ngarannya melalui makam-makam. Nah, itulah yang disebut dengan salik atau sair. Jadi orang yang disebut salikin ini adalah orang yang setiap saat, setiap hari selalu berusaha. Berusaha apa? Berusaha membersihkan diri, berusaha untuk naik tingkatan ke makam yang tinggi. Nah, ini disebut ngarannya salikin. Mereka menjauhkan hal-hal yang menghalangi jalan mereka. Mereka akan menghindarkan hal-hal yang menghambat perjalanan mereka. Ini salikin, disebut ahlullah, orang yang dekat dengan Allah. Artinya kalau ini pekerjaan membuat aku lupa kepada Allah, nah pekerjaan ini akan dibuangnya. Ini barang ini seringkali membuat aku lalai daripada zikrullah, barang ini dibuangnya. Oh, manusia ini seringkali mengarahkan aku kepada hal-hal yang negatif, manusia ini kada dikawaninya lagi. Nah, itu orang salikin ngarannya. Kalau kita masih maingun barang yang menyibukkan kita, kalau kita masih bekerja dengan pekerjaan yang membuat kita lalai kepada Allah, kalau kita masih berkawan dengan kawan-kawan yang jauh dari Allah, ini kada termasuk ahlullah. Orang ini kada termasuk dekat dengan Allah, kada termasuk salikin ngarannya itu. Nah, jadi orang salikin itu orang yang selalu berusaha dari hari ke hari meningkatkan dirinya untuk makin dekat kepada Allah. Makin hari supaya makin dekat kepada Allah, itu orang salikin. Kalau setiap hari kakak ini aja, itu ngarannya orang awam. Kada masuk dekat dengan Allah, kada masuk dekat, kada masuk ahlullah. Hari ini sama aja hari semalam, isuk sama aja hari ini. Ya kakak itu kadang menurun lagi kadang-kadang. Nah, ini jauh daripada ahlullah. Gawian yang sudah banyak ditambahi pulang gawian ini lagi sudah tapi sembahyang. Bakawan yang saya kung ini sudah lalai bertambah pulang kawan yang kakak itu berbanyak. Ini jauh lawan salikin, justru makin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita artinya disuruh tafakur, disuruh tadabbur. Apakah hari ini terbaik pada semalam? Ibadah kita tak khusyuk kah? Ibadah kita tak banyak kah? Cinta dunia kita berkurang kah? Amun nangka kaya semalam juga kita rugi. Ruginya napa? Kita batuha. Kita batuha. Napa garang batuha tuh rugi? Artinya kita selalu memikirkan nang pacang kita tinggalkan, melupakan nang pacang kita datangi. Nah, itu ruginya. Kalau hari ini sama lawan hari semalam, ibadah kita kualitasnya, kuantitasnya sama,
rugi. Kenapa rugi? Karena kita pacang parak nih, makin parak dengan tempat tinggal kita yang sebenarnya, makin dekat ke situ. Amun sama aja lawan semalam, itu rugi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa fariqun al-wasilun. Nah, satu golongan lagi yang disebut dengan ahlullah itu ulang wasil. Itu sudah jelas. Artinya al-arifun billah, orang yang sudah kenal dengan Allah. Orang yang kenal dengan Allah ini humul ladzina saru sayran tawila, orang yang sudah berjalan jalan yang jauh. Hatta wasalu ila an la yaraul kaun illa ra'al mukawwin, sehingga mereka telah sampai kepada bahwa tidak memandang sesuatu kecuali memandang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makin dekat lagi lawan Allah. Makin dekat lagi. Artinya kita nih belum ma'rifat kepada Allah, belum ma'rifat lagi. Cuma kita nih ada kemauan untuk ma'rifat dan sudah berjalan. Nah, daripada murahnya Allah, kita ini sudah disebut dekat dengan Allah. Padahal belum paparakan lagi sampai, tapi kita sudah berjalan. Nah, sudah berjalan. Artinya hendak jadi orang dekat lawan Allah, kuat, dan sudah mulai melangkah. Nah, walaupun masih jauh lawan Allah, tapi kita disebut sudah dekat dengan Allah. Nah, itu salikun itu. Misalnya kita mulai hari ini, aku hendak memperbaiki diri, satu demi satu nang haram mesti ku tinggalkan, yang wajib-wajib mesti ku laksanakan, sifat-sifat diri nang kada baik mesti ku buang, sifat-sifat diri nang baik mesti ku pakai. Mulai hari ini aku melangkah. Nah, jadi mulai hari ini sudah mulai menambah amal. Biasa kada suah sembahyang sunat, hari ini mulai sembahyang sunat. Biasanya penyarikan benar, hari ini berkurang penyarikannya. Biasanya penyinggungan benar, hari ini terkurang ada penyinggungannya. Ini sudah mulai nih. Nah, hanya mulai itu Allah sudah mengatakan itu orang dekat dengan aku. Padahal hanya mulai. Daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum sampai lagi sudah dikatakan dekat. Asal kita ada niat dan bergerak. Nah, amun niatnya aja, geraknya kadada, itu ngarannya cita-cita, angan-angan. Hendak jadi orang yang baik pada hari semalam, hendak mengurangi sifat-sifat keduniaan, tapi hendak aja kada tagawi. Sampai yang sunat-sunat kada ditambah. Sifat-sifat hati nang kada baik masih banyak, kada dikurangi. Sifat-sifat nang baik masih kada diamalkan, tapi hendak. Nah, itu belum dicatat sebagai orang yang dekat kepada Allah. Jakanya ada kemajuan walaupun salangkah, sudah masuk golongan orang yang dekat kepada Allah. As-sairun awis salikun idza amilu ta'atan la ya'taddunaha salihatan li hadrati rabbihim li ru'yatihim naqsan wa aiban fi ta'atihim. Orang-orang yang disebut salikun tadi, apabila mereka itu beramal taat, mereka tidak menganggap amal taat mereka itu patut untuk hadrat Tuhan mereka. Orang-orang salikun ini, mereka sama sekali kada memandang amal perbuatannya. Mereka itu sama sekali kada menganggap bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan itu patut untuk diserahkan kepada Allah. Orang-orang salikun itu mereka merasa bahwa amal ibadah mereka itu kada pantas dihidangkan kepada Allah. Nah, oleh karena kada pantas itu, lalu mereka kada memandang lagi kepada amal itu. Karena mereka melihat kekurangan,
aib, celah dalam taat mereka itu. Ra'au salatahum wa siyamahum wa zakatahum wa hajjahum wa awradahum mulawwasatan bil uyub wal afat min ghafalat wa huzuz. Mereka itu melihat sembahyang mereka, puasa mereka, zakat mereka, haji mereka, wirid mereka bercelumur dengan aib dan penyakit. Daripada lupa, lalai. Fala ya'tamidun illa ala fadli rabbihim wa rahmatih, maka mereka orang salikin tadi tidak berpegang kecuali hanya kepada anugerah dan rahmat Tuhan mereka. Nah, mereka tuh sembahyang, penyembahyang. Mereka paamal, tapi mereka menganggap amal mereka tuh kadada. Kenapa kadada? Karena mereka melihat amal mereka itu banyak lalainya, sembahyang mereka banyak lupanya, baca Quran mereka banyak rusaknya, puasanya banyak rusaknya, sehingga mereka amal-amal itu mereka anggap kada ada artinya, dan mereka semata-mata hanya mengandalkan, hanya berpegang kepada rahmat Allah dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu orang-orang salik. Bujurnya pak amal, tapi sembahyang banyak lupanya, puasa banyak memandang mendengar nang haramnya, sehingga puasa sembahyang mereka itu mereka anggap kada patut untuk Tuhan. Yang diharapkan hanya semata-mata lagi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pengertian daripada ammas sairun pali annahum lam yatahaqqaqu sidqa ma'allahi biha. Itu maksudnya. Wal wasilun in zaharat minhum ta'atun aw sadara minhum ihsanun syahidu dzalikal wahidal mannan ghaibun fi syuhudi ma'budihim. Nah, kalau orang wasil lain lagi. Orang wasil itu bila mana mereka beramal taat, mereka hanya memandang bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faharakatuhum wa sakanatuhum billah wa minallah wa ilallahi ta'ala, maka gerak-gerik mereka itu dengan Allah, dari Allah dan kepada Allah. Sedikit pun kada memandang itu dari mereka. Nah, sama aja artinya orang salikun itu mereka kada memandang amal perbuatan. Kenapa kada memandang? Karena amalnya rusak dianggapnya. Nah, orang wasilun kada memandang juga di amal. Kenapa? Karena nang beramal itu jadinya semata-mata anugerah dari Allah. Sama pada kada memandang amal, cuma pandangannya berlainan. Nah, orang wasilun, orang yang sudah tenggelam dengan Allah, sehingga gerak-gerik mereka itu adalah kada lepas dari Allah dan dari Allah serta kembali kepada Allah. Mereka kada merasa sedikit pun bahwa mereka itu telah melakukan amal kebaikan. Nah, itu yang dimaksud dengan wa ammal wasilun fali annahu ghayyabahum bi syuhudihi anha. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hanya dua kelompok ini yang disebut dengan ahlullah, salikun dan wasilun. Orang salikun itu orang yang seperti terdahulu tadi sifat-sifatnya, dan bila mereka beramal mereka kadang menganggap amal mereka itu berharga karena banyak rusaknya, sehingga mereka semata-mata mengharapkan rahmat dan anugerah Allah. Orang-orang wasilun apabila mereka beramal baik, mereka kadang menganggap itu amal daripada dirinya, sebab mereka kada daya upaya selain daya upaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa adamu ru'yatil a'mal wa nisyanuha fadzaka dalilun 'alal qabul.
Tiada memandang amal dan melupakan amal, itu adalah tanda diterimanya amal itu. Ibadah-ibadah tuh nang kita lupakan, ibadah-ibadah nang kada kita hiraukan, itu ibadah itu tanda bahwa dia diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alamat bahwa ibadah itu diterima Allah. Kita kadang mengingat lagi kita pernah membaca ini, kita kadang mengingat lagi kita pernah bersedekah ini, kita kadang mengingat lagi kita pernah berwakaf ini, kita kadang mengingat itu lagi, kadang ingat lagi, dan kadang menggandeng lagi amal-amal kebaikan dahulu tuh. Itu tanda bahwa amal kebaikan dahulu itu diterima Allah. Tanda itu diterima oleh Allah. Tapi bila kita selalu mengingat-ingat amal kita, aku dahulu pernah menyumbang ini 10 juta, aku pernah dahulu memberi ini 1 juta, aku pernah dahulu ini sekian, aku pernah dahulu berzikir 10.000, ingat beberapa tahun masih ingat lagi itu tanda belum diterima Allah. Tanda belum diterima Allah. Karena amal kebaikan yang kita agung-agungkan, amal kebaikan yang selalu kita ingat, itu tanda masih belum terangkat amal kebaikan itu ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala al-Imam Zainul Abidin radhiyallahu anhu, kullu syai'in min af'alik idza tasalat bihi ru'yatuk fadzalika dalilun ala annahu lam yuqbal li'anna al-maqbul marfu' maghibun anka wa idzan qata wa man qata'at anhu ru'yatuka fadzaka dalilun 'alal qabul. Imam Ali Zainal Abidin berkata, tiap-tiap sesuatu perbuatan engkau, amal ibadah engkau, bila berhubung dengannya penglihatan engkau, maka itu tanda bahwa dia belum diterima. Tak ingat-ingat saja kita lawan ibadah-ibadah bahari itu. Tak ingat-ingat saja lawan ibadah dahulu. Dahulu pernah ini, pernah itu, ibadah-ibadah kita ingat saja, itu tanda belum diterima Allah. Li'annal maqbul marfu' maghibun anka, karena amal yang diterima Allah itu diangkat. Amal yang diterima Allah itu diangkat dan gaib daripada engkau, hilang daripada engkau. Kita kada keingatan lagi. Ada keingatan bahwa pernah membaca ini, pada pernah mengamalkan ini, pada pernah bersedekah, kada ingat lagi. Nah, itu alamat diterima Allah. Sudah hilang, sudah gaib daripada kita. Wa man qata'at anhu ru'yatuka, wa man qata'at, dan sesuatu yang terputus daripadanya penglihatan engkau, ingatan engkau, sudah kada ingat lagi. Fadzalika dalilun, itu adalah bukti alal qabul, atas diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi amal ibadah idza kubbirat, bila dibesar-besarkan, sugirat, sagurat, dia menjadi kecil. Amal ibadah nih, amun kita besar-besarkan, sagurat, dia jadi kecil. Nah, lain hal dosa, maksiat, itu iza kubbirat, bila dibesar-besarkan. Aku bahari pernah berbuat ini, bagaimana dosanya, kita besar-besarkan dosanya. Nah, itu sagurat, dia akan menjadi halus dosa itu. Nah, perkara dosa, perkara maksiat itu nang mestinya kita besarkan. Sebab itu dibesarkan, dia akan menjadi halus, bahkan sampai hilang sama sekali. Demikian pula taat, bila kita agung-agungkan taat kita, kita besar-besarkan taat kita, akan mengecil sampai hilang sama sekali. Nah, para muhibbin rahimakumullah, oleh karena sayangnya Allah kepada orang-orang dekatnya, maka orang-orang dekat Allah itu Allah cegah untuk melihat amal ibadah mereka. Nah, kata as-sairin lahu wal wasilin ilai an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Tanda sayang Allah, tanda cinta Allah kepada orang-orang dekatnya,
orang dekat Allah itu didinding oleh Allah sehingga mereka kadang memandang amal ibadah yang telah mereka lakukan. Nah, lain halnya dengan orang-orang nang kada disayang Allah, orang nang kada dekat dengan Allah, itu kada dijaga Allah sehingga dia selalu ingat amal kebaikan mereka, selalu ingat taat mereka. Dan itu tanda bahwa belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-58.